padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat Doa Kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku channel pada hari ini, Sabtu 17 Agustus 2024. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Doa akan dibawakan oleh Suster Maria Magda PRR, dan renungan yang akan dibawakan oleh saya, Suster Maria Yoviana PRR. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti permenungan kita dalam seluruh hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru dan nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan bagi kami. Kami bersyukur pula kepadamu karena atas penyertaan-Mu semata, maka pada hari ini kami seluruh bangsa Indonesia bersyukur dan bergembira, berbahagia bersama atas rahmat kemerdekaan yang boleh kami alami. Semoga dengan peristiwa kemerdekaan ini kami senantiasa dimerdekakan dari segala macam pergulatan hidup dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah,
dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan yang kita dengarkan tadi, Tuhan Yesus berbicara dengan orang-orang Farisi yang pada waktu itu ingin menjebak Tuhan Yesus dengan tipu daya licik. Mereka mengambil kesempatan untuk bertanya kepada Yesus dan meminta pendapatnya. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Lalu apa kata Yesus? "Hai orang-orang munafik, mengapa kalian mencobai aku?" Pertanyaan orang-orang Farisi kepada Yesus hanyalah sebuah rekayasa untuk mempersalahkan Yesus. Maka dengan tegas Yesus mengatakan kepada mereka, "Tunjukkan padaku mata uang pajak itu." Setelah Yesus mengetahui gambar dan tulisan itu, maka ia dengan bijaksana dan dengan tegas mengatakan kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Bapak, Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan kita di dunia sebagai manusia, terkadang kita dihadapkan dengan situasi pro dan kontra mengenai suatu kebenaran yang hakiki dalam hidup bernegara dan juga hidup sebagai orang beriman. Dalam hidup bernegara, kita memiliki peran sebagai warga negara dan masyarakat yang patuh di negara tempat kita berada. Kita berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan, perdamaian, dan sebagainya. Perjuangan kita tentunya bukanlah hal yang gampang, tetapi membutuhkan sebuah proses. Dan hal itu tentunya membutuhkan pengorbanan bagi diri seseorang yang mau memberikan dirinya untuk berkorban mewujudkan suatu kemerdekaan atau suatu perdamaian. Maka kita diajak oleh Yesus untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini sebagaimana Ia telah menunjukkannya kepada kita. Berjuang untuk belajar, berjuang untuk bekerja, dan kita berani untuk menjadi diri sendiri, menjadi milik Tuhan, mencintainya, taat kepadanya, serta mengabdikan diri kepadanya dengan sepenuh hati. Pesan sabda Tuhan untuk kita hari ini juga dalam pesta hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita
Teruslah berjuang, teruslah belajar, dan teruslah berkontribusi, dan tetap teguh dalam iman. Tinggalkan segala kemunafikan dan keegoan kita demi mewujudkan impian gereja dan bangsa yang peduli akan orang yang membutuhkan, bertanggung jawab dengan perbuatan kita, dan menjadi teladan kasih setia Kristus sebagai warga negara dan orang yang beriman kepada sesama di sekitar kita. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi bangsa dan negara kita. Ya Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang tercinta, negara Indonesia. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan segala pemerintahan kami, baik dari yang pusat hingga ke daerah-daerah. Semoga dalam memimpin seluruh masyarakat di tanah air ini, mereka boleh memimpinnya dengan bijaksana, jujur, adil, dan secara khusus terhadap mereka yang miskin, lemah, dan tersingkirkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan kami semua yang bernaung di bawah Bhinneka Tunggal Ika. Semoga seluruh masyarakat boleh terjalin kerjasama yang baik, keharmonisan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para pahlawan pembela tanah air yang dengan gigih perkasa memperjuangkan kemerdekaan yang telah gugur di medan perang. Semoga melalui doa-doa kami, mereka boleh Kau berikan tempat yang layak di sisi kanan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk menerima berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat saudara-saudariku yang terkasih, telah hadir bersama kami di doa dan permenungan kita seluruh hari ini. Dan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia untuk kita semua. Semoga kita semakin teguh dalam iman
untuk membangun kesatuan bangsa dan gereja. Kita akan jumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah